Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di seri pembelajaran mata kuliah statistik dan probabilitas. Untuk video kali ini kita akan membahas tentang distribusi diskrit. Tepatnya nanti ada 3 distribusi yang akan kita bahas. Yang pertama adalah distribusi Bernoulli, distribusi binomial, dan distribusi hypergeometrik. Oke, kita mulai dulu dari distribusi yang pertama, yaitu distribusi Bernoulli. Oke, distribusi Bernoulli biasanya disebut juga sebagai distribusi Bernoulli biasanya disebut juga dengan percobaan Bernoulli, ya, karena distribusi Bernoulli itu hanya satu kejadian saja. Apa itu percobaan Bernoulli atau Bernoulli trials? Yaitu suatu percobaan yang hanya memiliki 2 kemungkinan hasil. Kalau nggak sukses, ya gagal. Contohnya adalah peluang munculnya atau peluang lahirnya seorang anak, bisa laki-laki, bisa perempuan. Peluang selesai ujian, bisa lulus, bisa tidak lulus. Kalau sakit, bisa sembuh, tidak sembuh gitu. Pokoknya percobaan yang hanya memiliki 2 kemungkinan, sukses atau gagal. Itulah yang disebut sebagai Bernoulli trials. Nah, percobaan Bernoulli adalah suatu percobaan yang memenuhi kondisi-kondisi berikut. Pertama adalah percobaan atau kejadian hanya dilakukan 1 kali. Kemudian setiap percobaan atau kejadian hanya memberikan 2 hasil yang mungkin, yaitu sukses atau gagal, di mana probabilitas sukses itu disimbolkan dengan P dan probabilitas gagal disimbolkan atau dinyatakan dengan Q, di mana Q itu sama dengan 1 minus P. Jadi kalau misalkan P-nya adalah 0,8 misalkan, maka Q-nya adalah 1 dikurangi 0,8 sama dengan 0,2. Seperti itu, ya. Nah, pada suatu kasus distribusi Bernoulli, peubah acak X bernilai 1 atau 0, di mana X itu adalah mengindikasikan berapa banyaknya kejadian yang dilakukan. Kalau misalkan X-nya itu nilainya 1, mengindikasikan percobaannya sukses. Kalau X-nya sama dengan 0, itu mengindikasikan bahwa percobaannya gagal. Fungsi probabilitas Bernoulli itu adalah Px sama dengan P pangkat X dikali Q pangkat 1 min X. Sehingga atau di mana Px itu adalah probabilitas kejadian X, X-nya sendiri adalah nilai peubah acak, di mana kalau percobaan Bernoulli X-nya itu nilainya hanya ada 2, 1 atau 0. 1 artinya percobaannya sukses, 0 artinya percobaannya gagal. P sendiri adalah probabilitas sukses dan Q adalah probabilitas gagal. Sehingga kalau misalkan rumus dari probabilitas Px adalah sama dengan P pangkat X dikali Q pangkat 1 min X. Kalau misalkan Q-nya kita ganti dengan 1 min P, maka menjadi P pangkat X dikali 1 min P pangkat 1 min X. Maka kalau misalkan X-nya itu nilainya adalah 1, ya, maka Px itu sama dengan P. Sedangkan kalau X-nya sama dengan 0, maka Px itu nilainya sama dengan 1 min P atau Q. Nah, kayak gitu. Itu adalah fungsi probabilitas Bernoulli. Sedangkan ini adalah beberapa persamaan yang berkaitan sama distribusi Bernoulli. Di sini saya hanya menuliskan nilai min dan juga varian. Selain itu ada banyak. Kalau misalkan ditanya nilai min dari suatu distribusi Bernoulli, maka min itu sama dengan P untuk distribusi Bernoulli. Kalau variansnya sama dengan P dikali Q. Nah, ya, itu rumusnya. Oke, kita masuk ke contoh kasus atau contoh soal. Contoh soal berikut bisa Anda baca. Di awal tahun ajaran baru, siswa SMP kelas 3 biasanya berharap bisa melanjutkan sekolah ke sekolah favorit. Begitu juga dengan Anna. Anna berharap
masuk ke sekolah favorit yang diinginkannya. Tapi untuk bisa masuk ke sekolah tersebut, ia harus mengikuti tes terlebih dahulu. Berdasarkan prestasinya selama 3 tahun di SMP, kemungkinan Ena diterima itu sebesar 70%. Nah, jika variabel acak menyatakan Ena diterima, yang ditanyakan tentukan fungsi distribusinya. Oke. Kita tahu bahwa kalau percobaan Bernoulli X sama dengan 1 itu menyatakan Ena diterima. Sedangkan kalau X sama dengan 0 artinya Ena tidak diterima. Maka nilai dari P-nya atau probabilitas diterimanya kan sebesar 70%. 70% itu sama dengan 0,7. Maka kita bisa membuat fungsi distribusi Bernoulli-nya adalah Px sama dengan P pangkat X dikali 1 min P pangkat 1 min X. Kalau X-nya kita ganti dengan 1, karena di sini yang ditanyakan adalah jika variabel acak X menyatakan Ena diterima. Ena diterima itu berarti X-nya kan sama dengan 1. Maka X-nya kita ganti dengan 1. Rumus ini kalau misalkan X-nya kita ganti dengan 1 dan P-nya kita ganti dengan 0,7, maka jadinya 0,7 pangkat 1 dikali 1 dikurangi 0,7 pangkat 1 dikurangi 1 sama dengan 0,7. Seperti itu. Oke. Bagaimana kalau misalkan untuk X sama dengan 0? Artinya kalau misalkan Ena tidak diterima. Kalau Ena tidak diterima, maka X-nya tinggal kita ganti 0 menjadi 0,7 pangkat 0 dikali 1 dikurangi 0,7 pangkat 1 dikurangi 0. Ketemunya nilai 0,3. Ya, jadi peluang Ena diterima itu 0,7, peluang Ena ditolak sebesar 0,3. Oke. Contoh lagi, distribusi Bernoulli. Sebuah dadu diundi atau dilemparkan 1 kali. Jika diketahui munculnya angka 2 atau 4 dikatakan sukses, tentukan fungsi peluang, rata-rata, dan variansnya. Di sini ada operator atau. Kalau operator atau berarti nanti peluangnya kita tambah, kita plus. Kan kemarin udah kita belajar, kalau misalkan atau itu berarti kita jumlahkan, kalau dan kita kalikan gitu. Oke. X sama dengan 1 itu kalau misalkan muncul angka 2 atau 4. Jadi kalau misalkan dadu kita lempar sekali, muncul angka 2 atau angka 4 itu dikatakan sukses. Tapi kalau muncul angka selain 4 dan 2 atau muncul angka selain 2 atau 4 itu dikatakan gagal. Maka probabilitas muncul angka 2 atau 4 itu berarti 1/6 ditambah 1/6. Ya kan? Peluang muncul angka 2 itu kan 1/6. Peluang muncul angka 4 1/6. 2 atau 4 berarti 1/6 ditambah 1/6. Jadinya 2/6 atau 1/3. Oke, peluang Bernoulli-nya, peluang X-nya. Kalau misalkan X sama dengan 1, berarti ya tinggal kita masukkan P-nya 1/3, X-nya 1, ketemunya kalau Px sama dengan 1 adalah 1/3. Nilai min-nya, tadi dikatakan kalau distribusi Bernoulli, min itu sama dengan P. Karena P-nya 1/3, maka min-nya juga 1/3. Kalau variansnya, untuk percobaan Bernoulli, varians itu P dikali Q. Kita tahu bahwa Q itu pada dasarnya adalah 1 min P. Nah, jadi untuk mencari varians, ya P dikali 1 min P. 1/3 dikali 1 dikurangi 1/3 hasilnya 2/9. Itu adalah jawaban untuk pertanyaan di atas. Oke. Lanjut kita ke distribusi binomial. Distribusi binomial pada dasarnya adalah distribusi probabilitas diskrit di mana jumlah keberhasilan dalam n percobaan sukses atau gagal yang saling bebas, di mana setiap percobaan memiliki peluang P. Ketika N sama dengan 1, distribusi binomial adalah distribusi Bernoulli. Tapi kalau misalkan
distribusi nilai n-nya itu lebih dari 1, kita namakan sebagai distribusi binomial. Ini merupakan ciri-ciri suatu data memiliki distribusi binomial. Yang pertama adalah nilai dari peubah acak yang didefinisikan bernilai diskrit, ya. Kemudian percobaan atau eksperimen terdiri atas n buah usaha yang berulang, di mana jumlah sampel pengamatan sama dengan n buah. Dengan kata lain, tiap percobaannya identik, ya. Jadi antara satu percobaan dengan percobaan yang lain itu cara kerjanya sama. Berikutnya, terdapat 2 buah kemungkinan yang dapat terjadi dari eksperimen tersebut, yaitu sukses atau gagal. Setiap usaha memberikan hasil yang dapat ditentukan dengan peluang sukses, artinya peluang bahwa peubah acak yang didefinisikan akan terjadi. Jika peluang suksesnya P, maka peluang gagalnya adalah 1 min P atau Q. Setiap usaha bebas dengan usaha lainnya atau independen. Nah, itu adalah pada dasarnya ciri-ciri distribusi binomial. Untuk gampangnya, gini, distribusi binomial adalah distribusi Bernoulli yang dilakukan sebanyak n kali. Oke, kalau misalkan tadi saya melempar koin, ketika saya melempar koin itu kan peluangnya hanya 2, muncul angka atau muncul gambar. Kalau misalkan diasumsikan muncul angka itu sukses, muncul gambar itu gagal, berarti kalau saya punya koin, saya lemparkan 1 kali, itu berarti distribusi Bernoulli. Tapi kalau koin itu saya lemparkan 5 kali, koin yang sama saya lemparkan 5 kali, itu berarti distribusi binomial. Gitu ya. Jadi distribusi Bernoulli sebanyak n kali itu dikatakan distribusi binomial. Gampangannya kayak gitu. Nah, ini merupakan rumus di distribusi binomial. Jadi karena distribusi binomial itu x-nya, nilai dari x-nya itu menyatakan berapa kali percobaan itu nilai dari x-nya itu merupakan banyaknya suksesnya, gitu ya, banyaknya suksesnya, maka peluang x sama dengan a itu sama dengan kombinasi a dari n dikali px pangkat a dikali 1 min px pangkat n min a. Sedangkan kalau peluang x kurang dari sama dengan a itu sama dengan px sama dengan 0 ditambah px sama dengan 1 ditambah px sama dengan 2 terus sampai px sama dengan a, gitu. Rata-ratanya adalah n dikali px dan variansnya adalah n dikali px dikali 1 min px, di mana n adalah banyaknya percobaan, p itu peluang suksesnya, 1 min p adalah peluang gagalnya, dan a adalah banyaknya percobaan yang sukses. Oke, langsung saja kita ke contoh soal daripada Anda bingung-bingung gitu ya. Misal saya punya soal kayak gini. Dari data yang diperoleh dari kepolisian, diketahui peluang banyaknya korban kecelakaan lalu lintas yang meninggal dunia adalah 30%. Tentukan peluang apabila diamati 20 orang yang mengalami kecelakaan lalu lintas, bahwa A, ini tanyakan, banyaknya korban yang meninggal dunia sama dengan 3 orang. Nah, jadi kita diminta untuk mencari peluang dari 20 orang korban kecelakaan yang diamati, berapa sih peluang 3 dari 20 orang itu meninggal dunia. Yang B adalah dari 20 orang yang diamati, ada berapa sih peluang korban yang meninggal itu paling sedikit 3 orang. Nah, itu pertanyaannya. Oke, sekarang kita coba untuk menganalisa dari pernyataan atau soal di atas. Soal di atas kira-kira masuk ke jenis distribusi apa sih? Yang pertama, apabila dimisalkan X menyatakan banyaknya korban kecelakaan lalu lintas yang meninggal dunia, maka nilai dari peubah acak tersebut adalah diskrit. Karena diskrit, maka ini merupakan soal untuk distribusi diskrit. Mengapa sih kok dikatakan diskrit? Ya, yang namanya jumlah korban itu kan nggak mungkin Anda lihat berita misalkan jumlah korban kecelakaan adalah 3,5, itu kan nggak mungkin, mesti kan 3 orang atau 10 orang atau 4 orang. Nah, itu kan diskrit ya.
Banyaknya sampel yang diamati adalah 20 orang, berarti N-nya sama dengan 20. Misalkan X korban yang meninggal dunia dan misalkan Y korban kecelakaan yang tidak meninggal dunia, dengan demikian ada dua kemungkinan yang terjadi dari masalah di atas. Berarti kemungkinan kalau nggak distribusi binomial, ya distribusi Bernoulli gitu kan, sampai sejauh ini yang kita lihat. Karena pernyataan berkaitan dengan korban yang meninggal dunia, maka peluang sukses adalah peluang bahwa X terjadi, disimbolkan dengan PX sama dengan 0,3. Sebaliknya, jika pernyataan berkaitan dengan peluang korban yang tidak meninggal dunia, maka peluang sukses adalah peluang bahwa Y terjadi, disimbolkan dengan PY, nilainya 1 min PX atau 0,7. Maksudnya gimana? Gini. Kalau misalkan di sini dikatakan bahwa peluang korban yang meninggal dunia itu 30%, berarti peluang korban yang tidak meninggal dunia itu kan 1 dikurangi 30% kan, sama dengan 70%. Berarti P-nya adalah 30%, Q-nya adalah 70%. Korban kecelakaan sekarang itu tidak dipengaruhi oleh korban kecelakaan sebelumnya. Berarti antara satu kejadian dengan kejadian yang lain itu saling bebas. Itu berarti ciri dari distribusi binomial. Oke, sekarang coba kita selesaikan. Selesaikan yang A terlebih dahulu. Pertanyaannya yang A adalah peluang korban yang meninggal sama dengan 3 orang. Berarti pada dasarnya kita diminta untuk mencari peluang di mana X-nya itu sama dengan 3. Rumusnya tadi kombinasi A dari N dikali P pangkat A dikalikan lagi dengan 1 min P pangkat N min A. N-nya 20, A-nya 3, P-nya 0,7, 1 min P atau Q-nya 0,7. P-nya 0,3 maaf, Q-nya 0,7. Kombinasi 3 dari 20 kita hitung menggunakan persamaan kombinasi yang sudah kita bahas di video-video sebelumnya. Kalau ada yang belum lihat, bisa dilihat tentang video permutasi dan kombinasi. Di situ ada rumusnya. Misalkan kita dapat nilai 1140. Itu untuk kombinasi 3 dari 20. 0,3 pangkat 3 adalah 0,027. 0,7 pangkat 20 dikurangi 3 itu 0,002326. Kita kalikan semuanya ketemu 0,0716. Inilah peluang jika X sama dengan 3. Berikutnya yang ditanyakan adalah banyaknya peluang yang meninggal paling sedikit 3. Berarti pada dasarnya kita diminta untuk menghitung nilai PX yang lebih dari sama dengan 3. Ya kan? Nilai PX lebih dari sama dengan 3 itu kan pada dasarnya sama dengan 1 dikurangi P untuk X kurang dari 3. Ya kan? Sama. Nah, PX kurang dari 3 itu pada dasarnya kita diminta untuk mencari ini nilai dari X. PX sama dengan 0 ditambah PX sama dengan 1 ditambah PX sama dengan 2. Maka ketemu nilai PX sama dengan 3. Oke, maka dihitung dulu nilai PX sama dengan 3. PX sama dengan 0 sama dengan 7,979 kali 10 tambah 4. Gimana Pak caranya menghitung PX sama dengan 0? Sama caranya dengan menghitung PX sama dengan 3. Ya. Tinggal X-nya aja digantikan dengan 3, yang lain sama semua. PX sama dengan 1 juga sama, PX sama dengan 2 sama. Kita hitung semuanya, maka kita mendapatkan nilai 354,772 kali 10 pangkat min 4. Tinggal 1 saya kurangi dengan nilai itu, ketemu nilai 0,9645. Maka peluang korban yang meninggal itu paling sedikit 3 orang adalah 0,9645. Oke, nih untuk soal distribusi yang ini bisa saya skip aja ya, sama dengan yang pertama tadi. Kalau Anda pengen tahu lebih dalam, ini bisa di pause, Anda baca, Anda cermati, tapi pada dasarnya soal ini sama dengan soal yang sebelumnya cara mengerjakannya. Oke, kita lanjut saja ke distribusi hypergeometrik. Oke.
Untuk distribusi hypergeometrik, penjelasannya bisa Anda baca di sini. Bila dalam populasi n objek, k benda termasuk kelas berhasil dan n min k atau sisanya termasuk kelas gagal, maka distribusi hypergeometrik peubah acak X yang menyatakan banyaknya keberhasilan dalam contoh acak berukuran n adalah untuk X sama dengan 0, 1, 2, 3 itu seperti ini caranya. Ya. Jadi percobaan hypergeometrik itu memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Nah, jadi kalau misalkan distribusi hypergeometrik, bedanya apa sih Pak antara distribusi hypergeometrik dengan distribusi binomial? Yang jelas kedua-duanya itu sama-sama hanya memiliki dua kemungkinan. Kalau nggak sukses ya gagal. Bedanya kalau distribusi binomial itu kita hanya fokus kepada jumlah kejadian yang sukses, tapi kalau distribusi hypergeometrik itu dia fokusnya di dua, percobaan yang sukses dan percobaan yang gagal. Gitu ya. Kemudian perbedaan yang lain adalah ini, saya buatkan tabelnya. Kalau percobaan binomial antara satu kejadian dengan kejadian berikutnya itu saling bebas. Sedangkan kalau hypergeometrik antara satu kejadian dengan kejadian berikutnya itu saling terikat. Oke? Bedanya hanya di situ. Nah, ini adalah rumus dari distribusi hypergeometrik, bisa Anda lihat sendiri. Kita langsung aja masuk ke contoh soal, karena pada dasarnya hypergeometrik ini hampir mirip sama distribusi binomial. Bedanya hanya yang tadi. Kalau binomial antara satu kejadian dengan kejadian yang lain saling bebas. Kalau hypergeometrik antara satu kejadian dengan kejadian berikutnya itu saling terikat. Di sini, dari 6 kontraktor jalan, 3 diantaranya telah berpengalaman selama 5 tahun atau lebih. Jika 4 kontraktor dipanggil secara random dari 6 kontraktor tersebut, berapa probabilitas bahwa 2 kontraktor telah berpengalaman selama 5 tahun atau lebih? Silahkan dipahami dulu soalnya. Jadi soalnya adalah ada 6 orang kontraktor. Dari 6 kontraktor ini, 3 sudah berpengalaman, 3 yang lain belum berpengalaman. Kemudian dari 6 orang ini akan diambil atau dipanggil 4 orang. Diambil 4 orang secara random. Yang ditanyakan adalah berapa peluang dari 4 orang yang diambil tadi, 2 orangnya itu berpengalaman. Nah gitu, gampangannya gitu. Oke, kita tahu bahwa nilai n-nya adalah 6 ya. Nilai n-nya adalah 6, kemudian k-nya adalah 3. K itu berarti adalah berapa yang sukses. Kita asumsikan bahwa kontraktor yang berpengalaman itu berarti dia sukses, berarti K-nya adalah 3. Kemudian N kecilnya, kalau yang N besar itu adalah ruang sampel secara keseluruhan, sedangkan N kecilnya itu adalah berapa banyak yang diambil dari populasi tadi itu. Yang diambil adalah 4 orang. Maka N kecilnya sama dengan 4. Kita masukkan ke rumusnya. Yang ditanyakan adalah berapa probabilitas bahwa 2 kontraktor berpengalaman. Maka pada dasarnya yang ditanyakan adalah dari 4 kali atau dari 4 kejadian ada berapa peluang 2 kejadiannya itu sukses gitu kan. Dari 4 yang saya ambil ada berapa peluang 2 itu berpengalaman. Maka X-nya sama dengan 2. Kita masukkan ke rumusnya. Kombinasi K dari X. Kebalik. Kombinasi X dari K sama dengan kombinasi N min X dari N min K dibagi kombinasi N kecil dari N besar. Kita masukkan semuanya. Kita hitung kombinasinya. Kita dapatkan nilai 0,6. Itulah peluangnya. Oke. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.